Nama saya Yanti Zartalina, saya guru pendidikan agama Islam di SD 100/3 Sebukar, Kecamatan Tanah Cogok. Sekaligus menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Islam BED 2 tahun 2024 dengan PTK IAIN Kerinci dengan nomor induk mahasiswa 24102111257. Dan hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja saya dalam praktik pembelajaran di kelas 6 dengan materi menghafal surat Al-Kafirun dengan menggunakan praktek Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Baik. Iya. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Ya, tolong ketua kelasnya pimpin doanya, kita baca
Kafirun. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materinya, Ibu akan menanyakan tentang pelajaran kemarin. Nah, siapa yang ingat dengan pelajaran kemarin? Itu adalah tentang kejujuran. Ya, tentang kejujuran. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita hari ini adalah surat Al-Kafirun. Ya. Nah, ada tentang surat Al-Kafirun seutuhnya. Ya, sudah Ibu pampangkan di sini. Nah, sekarang Ibu bacakan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la antum 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, sekarang Ibu suruh Rayyan yang membacanya. Berdiri Rayyan, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun Lakum dinukum waliyadin. Dia pintar ya. Pintar, terima kasih kepada Rayyan. Nah, nanti Ibu akan menguraikan tentang definisi dari ayat-ayat yang tercantum di depan ini ya. Misalnya nanti kuliah Al-Kafirun nanti ada lagi definisinya, Ibu terangkan nanti ya. Nah, ini adalah tujuan dari materi kita hari ini adalah surat Al-Kafirun ya. Tujuannya adalah yang pertama mampu membaca surat Al-Kafirun dengan benar bersama dengan takdirnya, mampu menulis surat Al-Kafirun dengan benar, mampu menghafal surat Al-Kafirun dengan benar. Ya, terus mampu menunjukkan sikap toleransi yang kita paparkan tadi, mampu menunjukkan sikap kerjasama dan peduli. Ya, terus pesan-pesan tentang toleransi beragama tanpa menggunakan akidah masing-masing pemeluk agama. Surat ini juga berisi perintah Allah SWT kepada umat Islam untuk menjauhkan diri dari segala bentuk kemusrikan. Itulah tujuan kita hari ini, ya. Tujuan pembelajaran kita mengenai surat Al-Kafirun. Ini ada apa makna dari surat Al-Kafirun? Ya, surat Al-Kafirun mengandung pesan tentang toleransi beragama tanpa menggunakan akidah masing-masing pemeluk agama. Ya, pemeluk agama. Surat ini juga berisi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Ya,
bikinnya patung, ya sudah bikinnya patung besar-besar tuh, ya sudah bikinnya besar-besar patung itu. Setelah itu dibersihnya, dibikinnya catnya itu, lalu disembah. Padahal dia yang bikin, dia bukan nyembah. Padahal kalau kita tidak, kita adalah Allah, itu adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contoh juga kemarin itu kita waktu Covid kemarin tuh, ya waktu Covid kemarin itu kan ada yang orang kafir itu, yang agama yang itu kan ada patung-patung tuh. Nah, patung-patung itu tidak ada yang nolong, ya depan saya dibuang ke laut. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad tidak akan menyembah, mengikuti apa yang diserukan orang-orang kafir. Bagaimanapun diseru oleh orang kafir untuk menyembah berhala, namun Nabi Muhammad tetap kekeh, ya, tetap kuat, tidak mau menyembah berhala. Ya, dia tetap satu. Allah itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikut itu adalah menjelaskan bahwa orang bebas menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Kita tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk ke agama kita. Tapi kalau dia mau masuk ke agama kita, alhamdulillah. Kita sebagai umat Islam tidak boleh lagi masuk ke agama lain. Ya, itu sudah murtad dulu. Ya. Nah, ini yang poin yang ke selanjutnya menjelaskan bahwa orang bebas. Kita bebas menjadi agama masing-masing, tapi yang bagusnya di antara agama itu adalah agama Islam. Coba ini Faiza, tolong baca tuh yang di depannya tuh. La a'budu ma ta'budun. Iya, la a'budu ma ta'budun. Artinya apa? Coba Ryan, apa artinya Ryan? Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Iya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ya, itu artinya adalah surah Al-Kafirun menjelaskan tentang kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Ya, surat ini juga mengajarkan tentang toleransi antar umat beragama dan dengan saling menghormati dalam hubungan sosial. Contohnya, boleh kita bagaimana cara menghormati agama lain? Kita itu tidak masuk ke agama lain, cuma kita menghormati tentang hubungan sosial. Mungkin di antara kita ini ada yang agama Kristen misalnya, itu jangan kita sisihkan. Kita harus saling menghargai, saling membantu. Jangan mentang-mentang dia itu agama Kristen, kita sisihkan dia, tidak boleh. Ya, sama-sama. Tapi tidak boleh mengikuti ajaran dia. Kita boleh bermain. Ya, contohnya di Sungai Penobo, mainnya apa agama Kristen? Ya, satu sekolah lagi dengan kita. Tetap kalau dia misalnya belajar agama, itu belajar agama dia. Kita agama Islam buku panduan agama Islam. Kalau agama Kristen panduan buku agama Kristen. Jadi tidak kita membedakan beda tema, kita membedakan agama lain. Ya. Nah, lanjut. Yang kelanjutannya adalah coba sama-sama. Artinya Kamu juga akan menyembah apa yang sembah. kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah.
berhala. Nah, ibu contohkan tadi tuh. Berhala itu apa? Contohnya dibikinnya patung. Ya, sudah dibikin patung, dibersihkannya. Sudah dibersihkannya, disembahnya lagi. Itu yang menyembah berhala. Terus yang lanjutnya, tandingan dan kalian bukan penyembah Tuhan yang kamu sembah. Aku sembah. Hanya Allah, tidak ada sekutu baginya. Karena Allah tidak diberanakan dan tidak tidak beranak dan tidak diberanakan. Ya. Nah, yang kelanjutannya apa? Coba sama-sama kita baca. Anidum la'abantum, ya. Nah, jadi aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Artinya merupakan bagian dari ayat keempat surat Al-Kafirun. Ayat ini menjelaskan bahwa umat Islam tidak menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Ya, pertama, Tuhan yang disembah oleh umat Islam adalah Tuhan yang Maha Esa. Allah kita tidak nampak, ya, tapi Dia melihat semua umatnya yang ada di atas dunia ini. Ya, kalau kita tidak bisa, cuma misalnya kita di dalam lokal ini, cuma bisa kita melihat teman-teman kita. Ya, enggak? Kalau Allah itu bisa melihat dunia ini, ya, itu Maha Esa, ya. Nah, kelanjutannya adalah Tuhan bukanlah ciptaan manusia. Ya, manusia, Tuhan itu tidak dicipta oleh Allah. Kita sebagai manusia, seisi alam dunia ini dicipta oleh Allah. Nah, contohnya, kalau manusia terbatas itu pengetahuannya. Kenapa? Manusia tidak bisa bikin nyawa. Bisa nggak manusia bikin nyawa? Tidak kan? Kalau manusia bisa bikin robot, bisa berjalan. Ya kan? Bisa berjalan. Tapi manusia tidak bisa bikinnya nyawa. Ya, hanya Allah yang bisa. Kita sebagai umat Islam harus bersyukur. Kenapa? Karena Allah itu sudah memberi kita mata. Ya enggak? Sudah memberi kita tangan. Sudah memberi kita kaki. Ya enggak? Coba kalau Allah tidak kasih kita kaki, gimana kita mau jalan? Nah, tidak bisa. Makanya kita bersyukur. Nah, Tuhan bukanlah ciptaan manusia dan tidak menjelma menjadi suatu kasat mata. Ya, tidak bisa kita menteropong mana Allah tuh, tak bisa. Ya, terus berhala sembahan orang-orang kafir memiliki sifat yang berbeda dengan sifat-sifat sempurna Tuhan yang disembah oleh Islam. Ya, itu kata yang menjadi makna dari wala ana'a di rumah abakum. Nah, di sini juga surat Al-Kafirun juga menekankan pentingnya toleransi antar umat beragama. Ya, prinsip toleransi dalam Islam adalah menghargai agama lain, tetapi tidak terlibat dalam ranah akidah atau ibadah. Ya. Lanjut. Wala antum abiduna ma a'bud. Kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ya. Dan lanjutannya yang bawah itu saya coba sini. Baca tuh. Yang di bawahnya lagi lakum. Coba sama-sama. Lakum. Artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya, itu keterangan dari arti dari lakum
adik-adik. Ini ada macam-macam tempat ibadah, ya. Ada. Nah sekarang ibu tanya, coba Ryan, di mana tempat umat Islam beribadah? Coba kau tunjukkan, tunjukkan, tunjukkan namanya. Yang mana? Iya, itu tempat agama Islam beribadah. Terus coba ini, Pani, Kiran, situ lewat. Nanti kenal. Agama Hindu, di mana tempat ibadahnya agama Hindu? Iya, pintar. Terus Adil, ke depan Adil. Tempat agama Buddha. Mana tempat agama Buddha beribadah? Yang mana? Iya, pintar. Itu tempat agama Buddha. Coba ini lagi. Azizah ke depan. Tempat agama Kristen. Tempat agama Kristen. Iya, pintar juga ya. Coba Faisal ke depan. Agama Kungfu. Iya, pintar ya. Ini adalah macam-macam tempat beribadah. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Kita tangan bentuk-bentuknya, bentuk tempat-tempat orang beribadah agama-agama lain. Nah, di sini ada contoh kehidupan rukun dan kepedulian antar sesama. Ini contohnya, ya. Nah, contoh kita rukun gimana? Ya, ini contohnya. Rukun di sekolah. Nah, sekarang kita bilang ini rukun di sekolah. Rukun di sekolah. Terus yang kedua itu rukun di rumah. Nah, ini rukun dia di rumah, tidak boleh nakal, tidak boleh naku adik, tidak boleh nakal sama kakak. Beda. Ada jajan boleh kasih kakak, dikasih adik, dan dimakan seorang. Ya. Ya. Terus yang selanjutnya adalah hidup rukun di masyarakat. Inilah contohnya. Ya, rukun yang di masyarakat. Ada orang sakit kita bantu, jangan dibiarkan. Kita udah sehat. Ya, sehat semuanya dikasih Allah tuh. Ada orang sakit kita remehkan, tidak boleh kita tolong, ya. Jadi kita tidak boleh mengabaikan orang lain. Nah, sekarang sudah ketemu dengan kita akan membagi kelompok. Nah, sebelum ibu membagikan kelompok, sekarang kita relate dulu, speaking. Nah, sekarang ibu tempo semangat. Masih semangat? Masih. Nah, di sini ibu minta sama kalian itu siswa dibagi menjadi 2 kelompok.
Ya, diurutkan ke bawah ya. Diurutkan ke bawah. Bikin apa? Bikin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sudah terlama. Sama ya. Jangan lupa ini nomor urutannya ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6.
Bikin nama kelompoknya ya. Kelompok 1, ini namanya. Iya, bikin nama kelompok di atas. Betul ya? Satu orang nanti ke depan untuk memaparkan. Bagaimana ya? Bikin nomor. Yang mana? Sejak. Minum merah. Pakai pena boleh, pakai pena boleh. Pakai pena ada, bikin nomornya.
Tidak usah dipotong, nggak bisa manjat. Bikin nama kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, bikin nama-namanya. Ini kelompok 1, itu. Kelompok 2, bikin lagi namanya sampai bawah. Ya, bikin nama-nama. Bikin kancana 1, 2 sampai kancana.
Alhamdulillah. Sekarang kita baca doa sama-sama. Ya, baca Al-Fatihah. Nah, sekarang kita sudah baca doa mau pulang. Nanti setiap di jalan tidak ada yang keluyuran langsung pulang ke rumah. Ibu doakan selamat sampai tujuannya. Nah, sekarang satu-satu kita mulai rayakan lagi. Satu dulu. Terima kasih.